Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 16 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Raja yang Disembah. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 72 ayat 11 sampai dengan ke-14. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar di dalam suasana Natal ini, Kai itu adalah raja yang seharusnya disembah dan siapa raja yang seharusnya tidak boleh disembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam suasana bulan Desember, suasana Natal, ada banyak kesibukan-kesibukan yang terjadi di berbagai gereja, baik para pelayan-pelayan Tuhan maupun para hamba Tuhan. Tentunya juga orang-orang percaya yang sibuk menyiapkan berbagai macam kesukacitaan, mulai mendekor rumah, membeli baju tertentu, atau mempersiapkan berbagai macam acara, baik di gereja maupun itu liburan keluarga. Kita akan belajar tentang raja yang disembah. Ada banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang Natal, dan di dalam ayat-ayat yang kita lihat dalam Mazmur 72, dimulai dari ayat yang ke-11, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Catatan ayat 11 disebut dengan yaitu semua raja sujud menyembah kepadanya. Jadi artinya semua raja-raja yang ada di muka bumi ini itu akan sujud menyembah kepadanya. Biasanya kita bertemu dengan kalimat menyembah kepada raja, artinya tunggal. Tapi di sini disebut sebagai semua raja sujud menyembah kepadanya. Artinya bagaimana? Artinya bahwa Kristus adalah raja di atas segala raja, King of Kings. King huruf besar dan King K-nya huruf kecil. Semua raja-raja di muka bumi ini akan menyembah kepada raja di atas segala raja. Lalu kita melihat apa yang dilakukan seorang pribadi, yaitu Allah di dalam diri Kristus Yesus, apa yang dilakukan sebagai raja di atas segala raja, sehingga kita punya alasan untuk menyembah dia dan tidak punya alasan untuk tidak menyembah dia. Apa yang firman Tuhan katakan, bahwa segala bangsa akan menjadi hambanya. Segala bangsa akan menjadi hambanya, suka tidak suka, bersedia tidak bersedia. Mungkin ada yang menolak, saya tidak mau menyembah Kristus, tapi satu hari kelak nanti sebagaimana dalam kitab Filipi, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang menolak, mereka yang tidak percaya, mereka yang mengabaikan, mereka yang memberontak, mereka yang melawan. Tetapi satu hari kelak nanti, bahwa semua bangsa itu akan menjadi hambanya, semua raja itu akan sujud menyembah kepadanya. Mengapa kita perlu menyembah, yaitu raja di atas segala raja? Karena dikatakan raja di atas segala raja. Tidak ada raja lain selain Kristus yang maha besar, maha hebat, maha kasih, maha penyelamat, maha penolong. Lalu diuraikan di dalam ayat-ayat berikut, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Pada prinsipnya bahwa raja yang kita sembah yaitu Kristus yang datang ke dalam dunia. Sifat dasar dan karakteristik sifatnya adalah ingin melepaskan orang dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Tidak hanya berbicara tentang jiwa yang diselamatkan, roh yang diselamatkan, tapi firman Tuhan berkata sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Alkitab mengatakan orang yang tidak punya penolong. Biasanya orang yang minta tolong selalu ada yang menolong. Tetapi bagian ayat ini berkata orang yang tidak punya penolong atau tidak ada orang pun yang mau menolong dia, maka Kristus mungkin satu-satunya, yang bukan mungkin ya, pasti satu-satunya yang akan menolong kita sebagai penolong yang sejati, penolong yang luar biasa. Kristus satu-satunya tatkala tidak ada orang yang bisa menolong dan tidak ada orang yang mau menolong. Kristus akan menolong. Ayat 13 dikatakan, ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Keselamatan di dalam Kristus itu sifatnya holistik, menyeluruh. Tidak hanya berbicara tentang roh yang diselamatkan, dosa yang diampuni, yang ditebus, tetapi juga kehidupan-kehidupan di dalam dunia, di dalam segala problem kehidupan, yaitu orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang terabaikan,
Oleh sebab itu dikatakan Kristus akan menolong orang yang tidak punya penolong. Ia akan menyelamatkan orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka itu mahal di matanya. Ayat 14 sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Darah mereka itu mahal di matanya. Artinya Kristus rela mencucurkan darah, oleh bilur-bilurnya kita sembuh, agar manusia tidak perlu mencurahkan darah. Itulah makna daripada salib. Itulah makna daripada perjamuan kudus, memecahkan tubuhnya, kemudian mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Sehingga hanya Kristuslah sebagai Raja di atas segala raja yang patut kita sembah. Kalau kita melihat pada ayat yang berikut, biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Kita melihat raja yang dalam gambaran dalam Mazmur 72 memang dikenakan bisa kepada raja-raja yang ada di dalam perjanjian lama. Tapi ini adalah mengacu kepada Kristus. Karena mengapa? Karena pada ayat yang 11 dikatakan kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Maka berkat Allah tidak hanya berkat berbicara tentang keselamatan roh, tetapi Tuhan juga memberikan di dalam Kristus, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan dan memberikan pertolongan. Bagaimana selama pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia yang kita baca di dalam perjanjian baru, benar-benar orang buta disembuhkan, orang lumpuh jadi berjalan, orang yang lapar diberi makan oleh Kristus, orang yang bahkan mati dibangkitkan oleh Kristus. Tapi Kristus juga menyampaikan hal yang paling esensi dan penting. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kristus dekat dengan orang-orang lemah. Tapi biasanya Kristus menjadi bertentangan dengan orang-orang yang bebal. Karena pemazmur berkata, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Orang bebal itu adalah orang yang berjuang bagaimana untuk bisa menyalibkan Yesus, menganiaya, melakukan tipu daya untuk menjebaknya. Bahkan murid-muridnya pun ada yang kemudian terpengaruh oleh sebuah godaan iblis. Bagaimana Yudas menjual Yesus, bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-13, Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Tidak hanya sampai kepada keselamatan demikian, firman Tuhan memberikan berkat jasmani, yaitu biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Itu ayat-ayat berikut yang menjelaskan. Biarlah pada saat ini kita hanya punya raja di atas segala raja, yaitu Kristus yang kita sembah, yang kita rayakan, yang sudah datang ke dalam dunia, lahir di palungan untuk menebus dan kemudian memberkati kita dengan keselamatan di dalam Kristus, dan juga dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan selama kita hidup di dalam dunia ini. Terberkatilah engkau, sembahlah hanya Raja di atas segala raja, Kristus Raja yang disembah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hanya Engkau Raja yang kami sembah. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan akan memberikan pertolongan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.